Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat atas nikmat kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas kita hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Siti Syahdan SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Kaltara yang diangkat menjadi dosen tetap sejak tahun 2017 hingga saat ini. Saya ditempatkan di unit kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi Matematika. Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai bentuk kewajiban saya dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023, yakni pada bidang pengajaran. Pada bidang pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan kelompok keilmuan dosen yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi Matematika. Mata kuliah tersebut diantaranya Statistika 1, Statistika 2, Pengantar Statistik Matematika, Pengantar Model Probabilitas, dan mata kuliah lainnya. Selain itu, saya juga mengajar mata kuliah statistik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara, serta di Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi. Rencana proses pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu disusun dalam bentuk RPS berdasarkan POB Unikaltar nomor 2 tentang penyusunan rencana pembelajaran semester dan Pedoman Penyusunan RPS 4.0. Tentu dengan memperhatikan kedalaman dan keluasan materi yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan. Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau Student Centered Learning dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan CPL yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung secara luring dan daring melalui interaksi antara mahasiswa, dosen, dan sumber belajar. Penyelenggaraan pembelajaran secara luring dilaksanakan melalui interaksi di dalam kelas berdasarkan POB Unikaltar nomor 3 tentang pelaksanaan kuliah dan praktikum dengan menggunakan beberapa media seperti PowerPoint, pemanfaatan jurnal-jurnal yang masih relevan dengan mata kuliah saya sebagai referensi tambahan. Sedangkan kegiatan pelaksanaan pembelajaran secara daring dilaksanakan melalui Siakat berdasarkan POB Unikaltar nomor 32 tentang mekanisme pelaksanaan e-learning dan pedoman mutu penyelenggaraan e-learning Universitas Kaltara tahun 2020. Selain itu, aplikasi WhatsApp juga dimanfaatkan sebagai wadah bagi mahasiswa agar dapat bertanya atau berkonsultasi terkait materi mata kuliah yang saya ampu dengan harapan agar mahasiswa dapat memahami materi dengan lebih baik. Kriteria penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa dilakukan secara terstruktur dan terprogram melalui rubrik penilaian. Pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan kontrak kuliah yang telah disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan gambaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Statistika 1. Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan jenis statistik, prinsip dan konsep dasar dari statistik, fungsi statistik dalam kehidupan sehari-hari, teknik dasar dalam pengolahan dan penyajian data secara kuantitatif, jenis-jenis data statistik, dan penggunaan serta penafsiran hasil dalam bentuk grafik maupun tabel. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas tentang ukuran gejala pusat, ukuran penyimpangan, deret berkala, distribusi probabilitas, distribusi normal, sampling, estimasi, dan pengujian hipotesis.
Capaian pembelajaran dari mata kuliah Statistika 1 meliputi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan. Berikut uraian dari CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah Statistika 1. CPL Sikap yaitu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL Keterampilan Umum yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dan dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL Keterampilan Khusus yaitu mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari pemahaman prosedural atau komputasi hingga pemahaman yang luas meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti formal. Yang kedua, mampu mengamati, mengenali, merumuskan dan memecahkan masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan piranti lunak. CPL Penguasaan Pengetahuan yaitu menguasai konsep teoritis matematika meliputi logika matematika, matematika diskrit, aljabar, analisis, geometri, serta teori peluang dan statistik. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah Statistika 1 diantaranya CPMK 1 mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan mengambil keputusan yang tepat atas pekerjaannya, baik secara mandiri maupun berkelompok dalam menyelesaikan masalah di bidang matematika berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPMK 2 mampu memahami konsep dasar dan peranan statistik dalam berbagai bidang. CPMK 3 mampu memahami dan menjelaskan konsep teori peluang. CPMK 4 mampu memahami sebaran peluang diskrit dan kontinu. CPMK 5 mampu memahami, mengetahui, dan menerapkan statistika deskriptif dan diferensial dalam data. CPMK 6 mampu memahami, mengetahui, dan menerapkan statistik deskriptif dan statistik inferensial dalam pengambilan keputusan. CPMK 7 mampu menggunakan perangkat lunak pengolah data. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK diantaranya 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian statistik, populasi dan sampel, serta peranan statistik dalam berbagai bidang. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar teori peluang meliputi himpunan, prinsip membilang, serta permutasi dan kombinasi. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi sebaran peluang diskrit. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi sebaran peluang kontinu. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis data dan menyajikan data dalam berbagai bentuk serta mampu menginterpretasikannya. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep ukuran gejala pusat dan ukuran lokasi dalam data. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep ukuran penyebaran pada data. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung ukuran kemiringan dan kecembungan. 9. Mahasiswa mampu memahami sebaran penyampelan. 10. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi hipotesis, mengidentifikasi kesalahan-kesalahan dalam pengujian hipotesis, serta mampu merumuskan hipotesis dari suatu kasus. 11. Mahasiswa mampu mengambil keputusan dari hasil pengujian hipotesis secara sistematis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, khususnya mata kuliah Statistika 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya mulai kelasnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih
ini mata kuliah kita tentang statistika 1 ya. Nah, karena ini adalah pertemuan pertama, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terlebih dahulu kepada adik sekalian. Yaitu yang pertama mengenai kontrak kuliah, kemudian yang kedua adalah mengenai gambaran umum mengenai perkuliahan statistika 1 sampai 1 semester ke depan. Baik, yang pertama untuk kontrak kuliah. Jadi untuk kontrak kuliah itu diatur dalam POB Budi Kaltar nomor 2 tentang penyusunan RPS. Ya, sudah diatur dalam peraturan operasional baku, di mana untuk kriteria penilaian ada 5 kategori yang menjadi dasar penilaian untuk mata kuliah saya. Yang pertama mengenai kehadiran. Oke. Jadi yang pertama itu adalah kehadiran sebesar 10%. Apa yang menjadi catatannya di kehadiran ini? Atau apa sih yang harus dipenuhi supaya poin kehadiran ini bisa dipenuhi oleh mahasiswa? Tentu kehadiran selama mengikuti perkuliahan. Nah, selama 1 semester ke depan itu kita melaksanakan perkuliahan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 2 kali pertemuan diantaranya adalah ujian UTS dan UAS. Oke, jadi kakak-kakaknya sebanyak 14 kali. Nah, poin pentingnya untuk kehadiran ini adalah tentu semakin banyak kehadiran kalian, maka poin untuk kehadiran juga semakin bagus atau semakin besar ya. Nah, kalau untuk kehadiran, toleransi yang diberikan berdasarkan POB kita itu adalah sebesar 80% atau maksimal tidak mengikuti perkuliahan sebanyak 3 kali ya. Hanya 3 kali toleransi yang diberikan. Sampai di sini untuk kehadiran selama 1 semester ke depan bisa full ya. Baik, yang kedua mengenai karakter atau etika. Apa yang dinilai dari karakter atau etika ini? Yang pertama, keaktifan selama mengikuti proses perkuliahan. Ya, jadi saya berharap sampai 1 semester ke depan kalian bisa aktif mengikuti perkuliahan saya. Yang kedua adalah kedisiplinan. Ya, kedisiplinan di sini bukan hanya disiplin tepat waktu mengikuti perkuliahan ya, bukan hanya itu, tetapi juga disiplin dalam mengumpulkan tugas. Tapi kalau dikasih tugas deadline-nya tanggal berapa, dikumpul sesuai apa yang disepakati bersama. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengenai tugas. Tugasnya di sini poinnya sebesar 15%. Oke? 15%. Jadi kalau misalnya saya memberikan tugas selama 1 semester ke depan, mohon dikumpul. Kalau misalnya kalian ada satu waktu tidak mengikuti perkuliahan, ya, silahkan ditanya sama teman yang lainnya, ada nggak tugasnya selama kalian tidak masuk itu. Jadi walaupun tidak mengikuti perkuliahan, tugasnya tetap harus dikerjakan. Ya, bisa dipahami sampai sini? Saya lanjut yang ketiga mengenai UTS dan UAS, di mana poinnya untuk UTS sebesar 30%, untuk UAS sebesar 35%. Nah, 2 ujian ini memiliki poin paling besar dari semuanya. Ya, tetapi tidak berarti yang lainnya dikesampingkan. Kenapa? Karena salah satu syarat untuk mengikuti UAS adalah kehadiran tadi. Kalau Anda melebihi batas 3 kali pertemuan tidak mengikuti kuliah saya, maka Anda harus mengikuti aturan UASnya tadi. Tidak boleh mengikuti UAS kecuali ada persetujuan dari dosen pengampu, yaitu saya sendiri. Ya. Jadi kalau 3 kali tidak mengikuti kuliah saya, tentu berdampak di UAS. Oke? Nah, penilaiannya adalah 35% untuk UAS dan 30% untuk UTS. Jadi kalau misalnya nanti ujiannya UASnya dapat 100, maka dari 100 itu 35%-nya berapa? UTS-nya dari nilai yang didapatkan 30%-nya berapa? Baru kemudian di analisis, nanti nilainya akan keluar dalam bentuk seperti ini. Oke? Kalau rata-rata
range-nya ada di 100 sampai 81, maka nilai yang keluar adalah A. Begitu pula selanjutnya untuk B, C, D, dan E. Saya berharap di kelas ini untuk mata kuliah saya nilainya hanya ada di rentang antara A dan B ya. Bisa ya? Bisa, insya Allah ya. Oke. Baik, untuk kontrak kuliah sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan. Saya ingin bertanya, kalau misalnya pada saat ujian baik UAS atau UTS itu diganti bagaimana? Oke, kalau misalnya pada saat pelaksanaan UTS atau UAS ada yang tidak bisa hadir karena suatu alasan tertentu, sakit atau apa yang membuat kalian betul-betul tidak bisa menghadiri ujian pada waktu yang telah ditentukan, maka solusinya adalah silakan mengajukan ujian susulan. Dengan catatan pada saat UTS UAS tadi ada tidak hadir, itu ada konfirmasi ke dosen pengampu atau ke ketua tingkatnya. Ya, jadi ada keterangannya kenapa tidak bisa mengikuti UAS. Nanti setelah itu menghadap kepada saya untuk mengisi beberapa form ujian susulan. Setelah form ujian susulannya sudah diserahkan ke teknik, baru setelah itu Anda bisa mengikuti ujian susulan dari saya. Oke? Bisa ya? Jadi nggak ada alasan nggak ikut tes atau UAS karena bisa dikasih toleransi dengan mengikuti ujian susulan. Oke? Ada lagi? Sampai sini untuk kontrak kuliah jelas? Jelas ya. Jadi nanti kalau nilainya keluar sudah tahu kenapa nilainya A, kenapa nilainya B, gitu ya? Karena pembagiannya dari 5 kategori tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gambaran perkuliahan kita selama 1 semester, di mana gambaran perkuliahan kita selama 1 semester ini itu tercantum dalam RPS atau rencana penyusunan semester. Rencana pembelajaran semester. Oke, sudah kelihatan? Oke, baik. Nah, sebelum kita belajar, kalian pasti bertanya apa sih tujuannya kita belajar ini? Ya, kalau nggak ada tujuannya, ngapain belajar ini? Nah, oleh karena itu, dalam rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan, juga disusun beberapa capaian pembelajaran program studi yang dibebankan untuk setiap mata kuliah. Untuk mata kuliah statistik, CPR yang akan dicapai selama 1 semester ke depan, yaitu yang pertama mengenai sikap. CPR tentang sikap. Apa yang ingin dicapai? Yaitu bagaimana nanti kalian bisa bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini bisa dilihat pada saat proses pembelajaran, bagaimana kalian berdiskusi, bagaimana kalian ada dalam satu kelompok. Kemudian yang kedua, CPR yang kedua yaitu mengenai kemampuan umum atau keterampilan umum, yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Ya, karena kita berbicara tentang statistik, berarti dalam mengambil keputusan itu harus berdasarkan data atau informasi. Kemudian yang ketiga mengenai kemampuan khusus atau keterampilan khusus, yaitu yang pertama mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari pemahaman prosedural atau komputasi hingga pemahaman yang lebih luas meliputi eksplorasi atau eksplor, kemudian penalaran logis, kemudian generalisasi, abstraksi dan bukti formal. Ya, atau dalam CPMK, di mana CPMK untuk mata kuliah statistika 1 itu ada 7. Jadi CPR-nya tadi ada berapa? Ada 5. CPMK-nya ada 7. Capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dicapai selama 1 semester untuk mata kuliah statistika ini. Yang pertama, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya. Dan mengambil keputusan yang tepat atas pekerjaannya, baik secara mandiri maupun berkelompok dalam menyelesaikan masalah di bidang matematika berdasarkan hasil
tadi, ternyata yang menjadi perhatiannya adalah sikap bertanggung jawab dalam mengambil keputusan baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang kedua, CPMK yang kedua adalah mampu memahami konsep dasar dan peranan statistik dalam berbagai bidang. Jadi tahu konsep dasar statistik itu apa, peranannya itu apa. Yang ketiga adalah mampu memahami dan menjelaskan konsep teori peluang. Yang keempat, mampu memahami sebaran peluang listrik dan kontinu. Kita lanjut ke sub CPMK-nya. Nah, dari CPMK tadi itu terbagi lagi atau lebih dirincikan lagi dalam sub CPMK, di mana sub CPMK untuk mata kuliah statistik itu ada 10. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian statistik, kemudian populasi dan sampel, serta peranan statistik dalam berbagai bidang. Nah, sudah kelihatan kan gambarannya, berarti materi yang dipelajari pertama tentang apa itu statistik. Kemudian yang kedua, sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar teori peluang seperti himpunan, prinsip mendilang, serta permutasi dan kombinasi. Ini sudah pernah kan belajar di semester 1? Nah, PLM ya. Ternyata logika, matematika dan himpunan. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan mengidentifikasi sebaran peluang diskret. Oke, kalau begitu sekarang kita masuk ke materi kuliah kita. Tadi yang pertama tentang pengantar statistik. Oke. Sebelum saya memperlihatkan tentang apa itu statistik, saya mau tahu dulu, ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang apa itu statistik. Sudah sering dengar istilah statistik? Sudah ya? Itu jadi kayak bahasa terapan ya. Biasa sudah sering dengar istilah statistik. Apalagi di musim pemilu ya, sering sekali dengar istilah statistik. Nah, ada nggak yang bisa memberikan gambaran tentang apa sih itu statistik? Menurut kalian saja, pendapat kalian. Ada nggak? Yang dari IPA, basicnya IPA siapa? Berapa orang yang basicnya dari IPA? Berapa? Oke, ada beberapa ya dari IPA ini. Nah, bisa nggak kasih pendapatnya mengenai apa sih itu statistik? Pendapatnya saja, kalau kalian dengar istilah statistik itu berhubungan dengan apa? Data. Apa lagi? Ngolah data. Apa lagi? Membaca atau menginterpretasikan data. Ya. Kalau berbicara tentang statistik itu tidak jauh-jauh dari data. Nah, sekarang kita lihat definisi dari statistik. Statistik adalah suatu kumpulan data yang berbentuk angka dan disusun dalam bentuk diagram atau tabel, di mana isinya menjelaskan mengenai masalah tertentu. Jadi data bukan sembarang data ya. Data bukan sembarang data, harus bisa menggambarkan mengenai masalah dari suatu masalah tertentu. Kalau cuma saya tulis 70, 80 nggak jelas itu dan tentang apa, maka itu belum bisa masuk kategori kan. Data sekumpulan data, tetapi menggambarkan mengenai suatu permasalahan tertentu. Kalau statistika, beda nggak antara statistik dan statistika? Kalau tadi statistik itu adalah sekumpulan data, kalau statistika adalah ilmunya. Kalau tadi statistik tentang data, berarti statistika ilmu tentang data, ya. Atau dijabarkan seperti ini: sebuah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, seperti yang disebutkan sama Renata ya, merencanakan, setelah itu mengumpulkan, setelah dikumpulkan diolah, baru setelah diolah kemudian diinterpretasikan, ya. Kemudian menganalisa data untuk kemudian mempresentasikan hasil data yang diperoleh.
Jadi bukan cuma sekedar mengumpulkan data, bukan cuma sekedar mengolah data, tapi runut atau terstruktur dari mulai merencanakan sampai menginterpretasikan hasil data. Oke? Bisa dipahami? Antara statistik dan statistika. Selanjutnya, nah, berdasarkan fungsinya, statistik terbagi atas dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Sudah pernah dengar istilah ini? Baru. Nah, kalau deskripsi, belajar bahasa Indonesia kan ya? Nah, sudah sering dengar istilah deskripsi. Kalau misalnya saya mengatakan, tolong deskripsikan penghapus ini, apa yang bisa kalian deskripsikan? Warnanya warna biru dan hitam. Permukaannya bentuknya persegi panjang. Fungsinya untuk menulis, ya. Itu yang dimaksud dengan deskripsi. Menjelaskan atau menguraikan secara rinci atau detail dari suatu permasalahan atau suatu benda. Oke? Nah, statistik juga begitu. Statistik deskripsi adalah menyajikan informasi dalam bentuk yang tepat sehingga dapat digunakan dan dapat dimengerti. Jadi disajikan informasinya sedetail-detailnya supaya lebih mudah dipahami. Jadi kalau kalian melihat jurnal atau melihat buku, biasanya ada gambar tabel. Tabel itu hanya sekedar tabel atau ada lagi nggak penjelasan di bawahnya? Nah, biasanya ada penjelasannya berdasarkan tabel di atas, begitu, ya. Kemudian yang kedua, statistik inferensial. Mungkin ini masih baru ya bagi kalian. Yaitu berhubungan dengan metode perampatan atau generalisasi. Generalisasi itu artinya menyamakan, disamaratakan informasi atau secara lebih khusus dengan menarik kesimpulan dari suatu populasi berdasarkan sampel yang ditarik dari populasi. Bisa dipahami dulu? Metode generalisasi informasi dari suatu populasi, berdasarkan sampelnya. Contoh, populasi di Unikaltar ini ada banyak ya, ada banyak, bukan cuma mahasiswa, ada dosen dan juga pending. Nah, kalau misalnya saya mau jangan Unikaltar terlalu besar, dikasih sini saja. Populasinya di sini anggaplah kalian ada 20 orang. Kemudian saya mau mengambil atau saya mau menilai karakter mahasiswa di kelas ini. Tapi saya cuma mengambil beberapa orang saja. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang IPK-nya di atas rata-rata, ada yang di bawah rata-rata, ada yang basicnya dari IPA, ada yang dari IPS. Kemudian saya wawancarai atau saya observasi atau bagaimana. Kemudian dari hasil penelitian itu atau hasil analisis itu, saya menjelaskan atau menarik kesimpulan bahwa karakternya di kelas ini seperti ini. Tapi hanya dari beberapa orang tadi, tidak semuanya. Itu ya maksudnya statistik inferensial. Jadi metode penempatan informasi atau secara khusus menarik kesimpulan tentang suatu populasi dari sampel yang diambil, ya. Bisa dipahami sedikit perbedaannya deskriptif dengan inferensial. Saya lanjut, istilah populasi sudah pernah dengar? Nah, sering ya. Biasa populasi pasangannya apa? Setelah populasi tadi ada sampel, ya. Nah, kalau sudah biasa dengar, kira-kira apa yang bisa kalian kemukakan pendapat kalian mengenai populasi? Ada nggak? Ada yang lain selain mereka? Apa sih itu populasi? Secara bahasa kalian saja. Oke. Apa? Mewakili. Oke, ada lagi? Apa? Perubahan, ada lagi? Oke, kalau Renata apa? 17 data.
jumlah seluruh data. Ya. Ada lagi? Oke, jadi kalau kita berbicara populasi itu biasanya lebih luas, ya. Sementara sampel itu lebih kecil atau lebih sedikit. Kita lihat definisinya. Nah, oke. Populasi adalah keseluruhan aspek tertentu dari ciri, fenomena, atau konsep yang menjadi pusat perhatian. Cara sini adalah keseluruhan aspek dari pusat perhatian. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau olah data tentang misalnya misalnya data tentang apa? Pasien COVID, ya, pasien COVID. Nah, kalau berbicara tentang populasinya, berarti seluruh penderita atau seluruh masyarakat yang menderita COVID-19 itu adalah keseluruhan aspeknya. Kalau berbicara menjadi pusat perhatiannya adalah COVID-nya tadi. Jadi harus ada yang menjadi pusat perhatian. Kita pahami? Saya sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih atau diambil dari populasi. Oke. Yang digarisbawahi di sini adalah sejumlah anggota dari populasi. Ingat, jangan hanya sampai di sejumlah anggota saja, harus dari suatu populasi. Jadi jangan sampai populasinya tentang pasien COVID, ngambil sampelnya bukan penderita COVID, berarti di luar dari populasi, ya. Nanti judul misalnya melakukan penelitian tentang apa ya, misalnya melakukan penelitian tentang apa? Penyebaran COVID misalnya di Kalimantan Utara, berarti populasinya adalah seluruh penduduk di Kalimantan Utara yang menderita COVID-19. Ngambil sampelnya yang sakit COVID-19, jangan ambil yang tidak sakit COVID-19, ya. Atau mau mengambil contoh kasus DBD, karena di Kaltara ini lumayan tinggi juga ya DBD-nya. Nah, ambil DBD, maka sampelnya adalah bagian dari populasi tadi penderita DBD. Jangan mengambil di luar dari itu. Atau sebaliknya, populasinya tadi tentang masyarakat Kabupaten Bulungan misalnya, ngambil sampelnya di Malino sana, kan tidak sesuai, ya. Gitu, ya. Jadi sampel itu adalah bagian kecil atau sejumlah bagian kecil anggota dari suatu populasi. Jelas ya? Dan kalau begitu saya cukupkan pertemuan kita untuk hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Nanti minta tolong ketua tingkat absensinya diteruskan ke saya, ya. Jadi saya bisa lihat siapa yang ada di pertemuan, karena saya belum kenal semua, ini masih pertemuan pertama. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Bila kita berhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.